Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas satu pertanyaan dan satu fenomena paling penting yang selalu dirasakan oleh seorang empath yang menjalin hubungan dengan seorang narsistik atau menjadi supply bagi seorang narsistik. Satu pertanyaan paling penting yang selalu berada di dalam pikiran kalian para empath. Abang, apakah cinta sejati bisa merubah seorang narsistik? Teman-teman, ini satu pertanyaan yang paling banyak menghantui para empath. Kenapa? Karena seorang empath itu pada dasarnya adalah seseorang yang penuh dengan empati, penuh dengan rasa kasih, penuh dengan keinginan untuk memberi, dan keinginan untuk menyelamatkan orang-orang yang dalam tanda kutip menderita atau terbuang. Ketika mereka melihat seorang narsistik, mereka menganggap seorang narsistik itu adalah orang-orang yang perlu mereka selamatkan. Mereka merasa punya kewajiban untuk menyelamatkan seorang narsistik yang kita tahu sebenarnya para narsistik itu mengabuse para empath. Tetapi para empath berpikir bahwa apakah dengan cinta sejati, dengan selalu memberi kepada seorang narsistik, pada akhirnya seorang narsistik itu akan berubah dan menyadari hal itu semua. Teman-teman, kita akan membahas itu kali ini supaya kalian para empath mengerti apa sebenarnya yang kalian lakukan dan apa hasilnya ketika kalian berusaha memberikan cinta sejati kepada seorang narsistik. Oke, mari kita mulai. Banyak yang mengatakan cinta sejati itu bisa mengalahkan segala-galanya. Sebagai orang normal, kita berpikir bahwa ketika misalnya kita berbuat kejahatan kepada orang lain dan orang lain membalas dengan kebaikan kepada kita, kita akan merasa malu kepada diri kita. Dan kemudian itu akan menyentuh hati kita dan membuat kita kemudian akan merubah diri kita. Itu adalah pikiran yang ada pada setiap empath. Oke? Ketika mereka menjalin hubungan dengan seorang narsistik, mereka juga banyak terjebak ketika mereka bertanya kepada orang lain, banyak yang kemudian menyarankan kepada mereka untuk selalu membalas kejahatan yang dilakukan narsistik kepada mereka dengan kebaikan. Mereka berkata, pada saatnya dia akan sadar kalau kamu terus membalas dengan kebaikan, terus memberikan cinta dan kasih sayang, pasti mereka pada akhirnya akan sadar dan berubah. Tetapi kita tahu, teman-teman, seorang narsistik itu nggak akan pernah berubah. Tetapi pertanyaan paling penting adalah bagaimana menjelaskan hal ini supaya kalian para empath pada akhirnya menyadari bahwa saya tidak akan bisa merubah dia. Dengan cinta sejati sekalipun, dengan cinta yang tidak terbatas sekalipun, kalian tetap tidak akan bisa merubah seorang narsistik. Yang ada adalah kalian yang akan hancur ketika kalian terus berusaha mempertahankan diri kalian menjadi pelayannya si narsistik. Teman-teman, video ini bukan video yang mudah untuk saya buat. Kenapa? Karena sepertinya saya akan mengajarkan keburukan kepada kalian semua. Tetapi video ini tetap harus dibuat karena banyak sekali para empath yang kemudian mengalami kehancuran dalam hidupnya karena terjebak di dalam pemikiran ini. Jadi, teman-teman, kenapa cinta sejati sekalipun tidak akan bisa merubah seorang narsistik? Teman-teman, kuncinya itu terletak pada satu kata, empati. Kalian harus tahu bahwa seorang empath dan seorang narsistik itu memandang kebaikan dengan cara yang berbeda. Kalau seorang empath diberikan kebaikan, mereka akan merasa bersyukur akan hal tersebut dan akan berusaha untuk memberikan balik kebaikan tersebut kepada orang tersebut. Gitu. Tetapi narsistik tidak memandang dari sudut seperti itu. Seorang narsistik ketika dia melihat seseorang yang membalas abuse yang dia lakukan kepada mereka dengan cinta dan kasih sayang, bagi seorang narsistik, dia akan melihat orang tersebut sebagai supply abadi buat dia. Dia tidak melihat itu sebagai alarm untuk memperbaiki diri dia. Tidak, bagi dia, dia sempurna. Sudah seharusnya orang itu melayani dia. Ketika kita diberi kebaikan oleh orang lain dan kita merasa tidak enak akan hal tersebut, bagi seorang narsistik ketika dia melihat kamu menjadi budak abadinya dia, artinya kamu adalah seseorang yang bodoh, yang bisa dimanipulasi,
yang akan bisa dia manfaatkan seumur hidupnya dia menjadi supply abadinya dia. Itu bedanya teman-teman. Jadi kalian para empath dan para narsistik itu memandang kebaikan yang diberikan kepada kalian dengan sudut pandang yang berbeda. Ketika dia melihat seseorang yang baik, orang ini adalah orang yang bodoh yang bisa dimanipulasi. Bagi seorang narsistik, ketika seseorang memberikan cinta, memberikan pelayanan, itu adalah hal yang konyol. Bagi dia, hidup adalah soal mengambil sebanyak yang dia bisa, dan kalau ada orang menyakiti saya akan hancurkan orang tersebut. Jadi ketika dia melihat empath yang membalas kejahatan dengan kebaikan, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh dan konyol. Dan sudah seharusnya orang-orang yang bodoh dan konyol tersebut dia manfaatkan. Ingat, seorang narsistik merasa dia adalah seseorang yang powerful. Jadi ketika dia diberikan cinta, sebenarnya bagi dia itu juga bisa berarti sebuah pelecehan. Artinya apa? Dia bisa saja berpikir bahwa, kamu pikir saya lemah sampai kamu harus mengasihani saya, sampai kamu harus merubah saya. Saya ini orang powerful. Jadi ketika kalian membalas kejahatan dia dengan kebaikan, di satu sisi dia senang bisa memanfaatkan kalian, tapi di satu sisi lain dia juga marah kepada kalian karena seolah-olah kalian menganggap dia itu adalah seseorang yang lemah. Walaupun memang itu kenyataan sebenarnya. Tetapi bagi dia itu sebuah penghinaan dan rasa marah itu dia salurkan dengan mengabuse kalian lebih parah lagi. Itulah yang terjadi pada seorang enabler yang misalnya menikah dengan seorang narsistik dan menjadi budak seumur hidupnya dia. Nah, selain itu ingat, seorang narsistik itu adalah seseorang yang perkembangan emosionalnya berhenti ketika dia kecil. Artinya adalah ketika kamu berusaha menjelaskan apapun kepada seorang narsistik, dia tidak akan pernah mau menerima itu. Karena emosional dia itu berhenti ketika dia kecil dan dia tidak bisa memahami segala hal yang kalian coba jelaskan dan merubah dia. Cinta sejati sekalipun tidak akan bisa dia terima karena perkembangan emosional dia tidak cukup untuk mencerna hal tersebut. Sama seperti anak-anak kecil, ketika dulu kita menyayangi mereka dengan sepenuh hati, mereka mungkin belum mengetahui seberapa besar cinta yang kita berikan kepada mereka. Dan itulah juga yang terjadi kepada seorang narsistik. Ketika kamu memberikan cinta kepada seorang narsistik, karena mereka tidak punya empati, mereka tidak bisa dan tidak ingin memahami hal tersebut. Jauh di dalam lubuk hati mereka, sebenarnya mereka membenci itu karena seolah-olah itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang lemah dan tidak tercintai. Nah, selain itu, ingat, ketika kalian berusaha menetapkan batasan kepada mereka, berusaha menyadarkan mereka, mereka menganggap itu sebagai penyerangan bagi mereka. Kenapa? Karena artinya mereka harus mendisiplinkan diri mereka terhadap batasan yang kamu berikan. Ingat, seorang anak kecil itu kan nggak suka yang namanya disiplin. Dan itulah yang terjadi pada seorang narsistik. Mereka menganggap boundaries atau batasan adalah serangan terhadap mereka. Nah, selain itu, kalau kalian berpikir cinta sejati bisa merubah seorang narsistik, ingat, seseorang itu bisa berubah kalau dia punya motivasi. Orang bisa punya motivasi ketika dia ingin memperbaiki diri dia. Tetapi ingat, bagi seorang narsistik, dia sudah sempurna. Masalahnya bukan ada pada dia, tetapi orang sekitarnya dia. Sehingga dia tidak akan punya motivasi untuk berubah. Karena bagi dia sudah sempurna. Dan yang terakhir, cinta sebesar apapun itu tidak akan mampu merubah seseorang kalau dia tidak mau melihat ke dalam diri dia. Nah, kita tahu seorang narsistik itu nggak punya refleksi diri. Dia nggak pernah melihat ke dalam dirinya dia. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka melarikan diri dari siapa diri mereka dan selalu mencari validasi eksternal. Itulah kenapa mereka tidak akan pernah bisa melakukan perubahan. Nah, ini yang menjawab semua pertanyaan teman-teman. Cinta sejati sekalipun itu nggak akan bisa merubah seorang narsistik. Kenapa? Karena permasalahannya adalah bukan soal seberapa besar cinta itu diberikan, tetapi permasalahan terbesar adalah
seorang narsistik itu memandang empati yang diberikan kepada dia dari sudut pandang yang berbeda dari seorang impact. Mereka menganggap empati itu adalah sebuah kebodohan dan kelemahan. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.